Halo, kali ini saya akan berbagi lagi tentang masalah parenting. Topiknya adalah tentang cara atau didikan orang tua kepada anak yang bisa terbawa atau hampir pasti akan terbawa sampai anak ini di usia dewasa. Sedemikian kuatnya apa yang ditanamkan atau diajarkan oleh orang tua pada masa anak-anak, seringkali saya menyebutnya sebagai sesuatu yang sangat jahat. Karena sedemikian kuatnya apa yang dipakai, cara yang dipakai oleh orang tua kepada anak pada masa kecil itu betul-betul sulit untuk bisa dihapus atau digantikan oleh konsep yang lain. Dan ini saya temui banyak sekali di lapangan pada saat saya harus mendampingi klien-klien atau pasien-pasien saya. Nah, yang satu ini sangat unik karena temuan yang saya lihat hanya satu peristiwa tapi betul-betul menunjukkan bagaimana didikan orang tua itu sangat tertanam pada diri seorang anak. Jadi saya mendampingi seorang klien yang usianya sudah di atas 20 tahun, sekitar 25 tahun kalau tidak salah. Dan orang tuanya menyampaikan anak ini luar biasa, dia cerdas, dia menyenangkan, dia anak yang baik, pribadi yang baik. Akan tetapi orang tuanya melihat anak ini kurang motivasi, kurang inisiatif. Meskipun pada saat dia sudah masuk dalam satu situasi yang jelas apa yang harus dilakukan, deskripsinya jelas, dia akan sangat cepat menyelesaikan semuanya, lebih daripada yang lain. Tapi pada saat dia harus memulai sesuatu, dia harus mencari tahu langkah awal. Orang tuanya mengatakan anak ini selalu dalam kondisi yang tidak jelas atau tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, kunci dari jawaban saya terhadap apa yang ditanyakan oleh orang tua ini adalah pada suatu ketika saya dalam proses observasi, saya melihat anak ini mencari sesuatu dan menurut orang tuanya apa yang dia cari ini ada. Saya lihat dari jauh ternyata barang yang dicari itu ada di dalam sebuah wadah tapi tertutup oleh benda-benda yang lain. Dan anak ini mengatakan sampai 3 kali, seingat saya, kepada orang tuanya, barang itu tidak ada. Kemudian orang tuanya datang meminta anak itu untuk membongkar tumpukan barang itu, hanya sedikit Bapak Ibu, hanya seperti di sebuah wadah mangkok besar, dan barang itu ada. Kemudian responnya adalah, oh ternyata masih ada. Apa kesimpulan saya? Ini luar biasa sekali. Jadi karena sejak kecil ternyata anak ini ada di tangan kakek neneknya, dan kakek neneknya terbiasa menyediakan, terbiasa mengantar apapun yang menjadi kebutuhan anak ini sampai ke depan matanya tanpa dia harus bertanya, tanpa dia harus berbicara, dan tanpa dia harus bergerak. Jadi dia terbiasa dalam situasi sejak masa kecilnya, apapun yang dia butuhkan dan inginkan begitu saja bisa datang ke depan matanya. Sehingga ternyata pada saat dia membutuhkan sesuatu dan dia harus mencari sesuatu, manakala barang atau sesuatu itu tidak ada di depan matanya, dia menganggap itu tidak ada. Perhatikan, ini luar biasa. Saya ulang, karena terbiasa sejak masa kecilnya barang itu ada di depan matanya dengan sendirinya, tanpa dia bertanya, meminta atau bergerak, bawah sadarnya mengatakan setiap kali dia berusaha untuk mencari sesuatu, manakala itu tidak tampak oleh matanya, entah itu tersembunyi, entah itu tidak di tempatnya, anak ini akan mengambil kesimpulan itu tidak ada. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan orang tua atau permasalahan yang disampaikan orang tua tadi, bahwa anak ini seperti tidak memiliki motivasi dan kurang inisiatif. Sebabnya itu tadi Bapak Ibu. Sedemikian jahatnya didikan atau cara yang dipakai oleh orang tua atau keluarga kepada anak, di mana itu akan dibawa terus sampai dewasa kecuali dirubah dengan sadar atau dibantu oleh profesional dalam proses terapi.
Perhatikan, anak-anak itu usianya berarti paling tidak sampai 6, 7, 8 tahun sampai masa awal dewasa, masa remaja. Dan masa dewasa itu berarti dilepas umur 18, 21 tahun ke atas. Didikan ini dibawa terus sampai orang tua sadar atau dirinya sendiri sadar, kemudian dirubah dengan sadar pula dalam proses terapi atau harus melibatkan profesional baik terhadap si anak maupun kepada orang tuanya. Nah, pesan saya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memiliki anak-anak yang masih ada di usia kecil atau anak-anak, biasakan mereka untuk bisa mengenali apa yang mereka inginkan atau butuhkan, dan dorong mereka, support mereka, ajari mereka untuk bisa bergerak mencari dan mengadakan apa yang dia inginkan dan butuhkan. Selama Bapak Ibu yakin mereka bisa, jangan lakukan apa-apa. Tetap temani, tetap tuntun dengan kasih sayang, tapi biarkan mereka bergerak sendiri. Biarkan mereka berusaha sendiri. Karena sekali lagi, jika itu tidak Bapak Ibu lakukan, ketidakmampuan dan ketidakberdayaan mereka itu akan mereka bawa terus sampai mereka dewasa. Dan itu berarti berhubungan dengan masa depan mereka. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.